Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kami berdoa dalam keadaan sehat, bahagia, kuat, penuh dengan berkat, rahmat, dan anugerah dari Bapa di dalam kerajaan surga. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, setiap kata kalimat yang keluar, biar nama-Mu Tuhan saja yang ditinggikan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Pakai hamba-Mu menjadi perpanjangan berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan pada pagi hari ini adalah Songs of Moses atau nyanyian Musa. Musa adalah orang yang memahami belas kasihan Tuhan dan pengampunan Allah yang besar. Tuhan memanggil Musa dalam hubungannya, dalam sebuah hubungan yang dalam bersama dengan dia. Untuk memimpin bangsa pilihannya, orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa adalah arti dari nama Musa, dia artinya adalah diambil dari air. Dia adalah orang Israel asli, dialurkan dalam air karena hendak dibunuh. Dan long story short, terlepas dari segala kekurangannya, dikatakan Musa orang yang tidak pandai berbicara, dia orang yang serba ketakutan dan sebagainya. Tapi hari demi hari Musa semakin dekat dengan Tuhan selama hidupnya. Tuhan memberikannya kuasa untuk menuliskan kitab Pentakuk yang kita kenal dengan zaman sekarang. Saudara, 5 kitab pertama di dalam Alkitab. Dan kisah-kisah mengenai Musa adalah hal-hal yang membuat kita mengerti betapa luar biasanya Tuhan kita. Dalam kitab Ulangan 32, Musa menuliskan sebuah nyanyian yang diilhami mengenai pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kisahnya bersama dengan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mendorong bangsa Israel untuk cinta, untuk setia, dan untuk taat kepada Tuhan. Yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Membantu mereka melewati padang gurun dan memberikan tanah bagian mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari Songs of Moses atau nyanyian Musa? Dalam Ulangan 32, yang pertama, kita lihat di ayatnya yang keempat. Ayat keempat mengatakan demikian, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Dari nyanyian Musa yang pertama kita pelajari adalah dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang adil. Ayat yang ke-30 mengatakan sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Tuhan yang disembah Musa adalah Tuhan yang adil. Dan Tuhan yang disembah Musa adalah Tuhan yang sama yang juga saudara sembah dan saya hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Sekalipun jalannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sekalipun kita tidak mengerti, tapi tidak dapat mengubah fakta bahwa Dia adalah Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang adil. Gusti ora sare, kalau sebuah kata kalimat orang Jawa, Tuhan gak pernah tidur. Apapun yang diambil daripadamu, diperlakukan dengan tidak adil, tidak dihargai, padahal engkau telah melakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan, dan kau merasa tidak diperlakukan dengan adil, sandarkan harapanmu kepada Dia, Tuhan yang adil. Tulis kolom komentar di bawah, katakan Tuhan itu adil. Yang kedua bisa kita pelajari dari Songs of Moses atau nyanyian Musa. Yang kedua kita lihat ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Di ayatnya yang ke-13, kita baca lagi ayat yang ke-13. Dibuatnya Dia berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi, memakan hasil dari ladangnya. Dibuatnya Dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Ayat yang terakhir ke-14 dikatakan dadi dari lembu sapi, susu kambing domba dengan lemak-lemak anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Yang ketiga bisa kita pelajari dari Songs of Moses adalah Dia bukan hanya Tuhan yang adil, tapi Dia juga Tuhan yang menyediakan. Dia Allah yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kita.
That's why namanya disebut dengan istilah Yehovah Jireh. Allah yang melihat dan Allah yang menyediakan. Ketika Allah melihat kesetiaan Abraham, maka Allah menyediakan kambing domba di atas bukit Moria. Ketika Allah melihat umatnya mengalami kebutuhan, maka Allah menyediakan berkat bagi dia. Allah melihat dan Allah menyediakan. Apapun yang saudara sedang butuhkan hari ini, puji dia, sembah dia, agungkan dia. Karena dia Allah yang menyediakan. Rasul Paulus mengatakan dalam firman Allah, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemurahannya. Kekayaannya tidak terbatas, gudang penyediaan surga. Tidak peduli musim pandemi, musim resesi, apapun musimnya, surga tidak pernah kekurangan cara untuk berkati saudara. Dia Tuhan yang menyediakan. Apalagi hari-hari ini saya dengar anak-anak sekolah bukan masuk sekolah ya. Mereka butuh bayar untuk uang sekolah dan sebagainya. Tapi percayalah, kalau Tuhan kasih anak, Tuhan juga menyediakan berkat untuk anak saudara. Tuhan kasih mobil, Tuhan yang kasih cicilannya bensin. Pak Pendeta, bensin udah meningkat dengan tajam. Kalau begitu punya iman, Tuhan yang kau sembah tahu keadaan dan dia akan juga menyediakan berkatnya untuk saudara dan saya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari nyanyian Musa, Songs of Moses. Ayat yang ke-10, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun yang di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Yang ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Apa yang bisa kita pelajari dari Songs of Moses, nyanyian Musa? Tuhan yang adil, dikatakan Tuhan yang menyediakan. Yang ketiga, Tuhan yang menuntun. Dari ayat yang kita baca dikatakan dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ayat yang ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, tidak ada Allah asing menyertai dia. Dari kisah yang kita baca, dia adalah Tuhan yang menuntun kita. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saya percaya dia bukan Allah yang ingin membuat kita bingung. Dia Allah yang ingin menyatakan jalan-jalannya ke setiap saudara dan saya. Saya nggak pernah berniat bikin anak saya bingung. Kalau ditanya sama saya akan jawab. Permasalahannya sudah mau tanya sama Tuhan apa tidak. Ada banyak orang, aduh bingung ya, harus bikin apa, harus pilih apa. Mereka bingung ngomong-ngomong sama manusia, sama orang lain, tapi tidak pernah mempertanyakan kebingungannya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa jalan Tuhan itu nggak ribet. Saya percaya sesederhana kita tanya sama Papa kita, Pak, what should I do? Kalau saudara mau rendah hati, masuk dalam ruang hadiratmu sama Tuhan dan tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya percaya mungkin dia gak akan menjawab secara audible, tapi dia akan memberikan teguhan, tanda, mukjizat, tuntunan untuk setiap saudara dan saya. Dan yang keempat, apa yang bisa kita pelajari tentang kisah mengenai Songs of Moses. Kita lihat di ayat yang ke-39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Seorang pun tidak ada dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Tuhan yang adil, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menuntun. Apa lagi yang bisa kita pelajari dari Songs of Moses? Yang keempat, Tuhan yang maha kuasa. Dikatakan tidak ada Allah kecuali aku. Aku yang mematikan, aku yang menghidupkan. Aku yang meremukkan, aku juga yang menyembuhkan. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Kita punya Tuhan yang adil. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. That's why kita sebut istilah dia dikatakan El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia sangat berkuasa. Dia dapat mengangkat orang lain dan dia dapat menurunkan orang lain. Dia dapat menjadikan seorang menjadi raja, tapi kalau dia tidak berkenan, dia dapat menurunkan raja tersebut. Dia dapat menyediakan makanan di tengah-tengah ketidakadaan, tapi dia dapat menyediakan, dia dapat mengambil makanan di tengah-tengah kelimpahan. Dia Tuhan menghidupkan,
Dia Tuhan mematikan. Yang kelima, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari Songs of Moses. Ayat yang ke-41, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku akan membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Bersorak-soraklah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Yang kelima, yang terakhir, apa yang kita pelajari Songs of Moses. Dia adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan, dia adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menuntun. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang memberikan kemenangan. Sebagai kesimpulan, Songs of Moses mengingatkan kita pentingnya mencintai dan mentaati Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan tidak ingin melihat kita menderita. Seperti anak, seperti orang tua yang penuh dengan kasih mendisiplinkan anak-anak yang keras kepala. Tuhan lebih suka mendisiplinkan anak-anaknya daripada melenyapkan mereka dalam amarahnya. Musa juga mengingatkan kita tentang sifat Tuhan yang panjang sabar. Sekalipun susah, kita harus terus mencoba untuk hidup benar. Tersandung dalam dosa, bangkit lagi. Tetap kasihi Tuhan, karena Tuhan ingin melihat kita kembali kepadanya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, tulis kolom komentar di bawah, dan bagikan kepada mereka-mereka yang di luar sana. Bilang Tuhan maha adil, dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang menuntun, dia Tuhan yang menyediakan. Dia juga Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Bersama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami datang kepada nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya kau ku kasihi Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji